Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa hadir di dalam acara rutin kita, pengajian bulanan kita, santapan rohani. Mudah-mudahan sebagaimana jasmani kita dengan mendapatkan santapan itu menjadi sehat, mudah-mudahan rohani kita pun akan menjadi sehat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dicurahkan Allah kepada junjungan kita, kekasih kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah memasuki bulan kedua daripada tahun 2020. Tanpa terasa sebulan, dan akhirnya kita akan bertemu dengan akhir daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberi Allah umur panjang, diberi Allah kesehatan, diberi Allah taufik hidayah, kalau harus kita mengisi kehidupan kita dengan amal soleh, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dengan berjalannya waktu, kita terus mengusahakan pencapaian-pencapaian di dalam kehidupan kita. Kita terus berusaha untuk memperoleh prestasi-prestasi di dalam kehidupan kita. Masing-masing kita berusaha untuk meningkatkan karir kita. Ulun dengar hari ini tadi pelantikan ya, ialah beberapa kepala dinas, dan ada mutasi, ada rotasi, ada pengangkatan. Ini bagian tadi daripada prestasi-prestasi, bagian daripada pencapaian yang apabila dimanfaatkan seluruhnya ini bisa menjadi ladang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalam kesempatan ini, pada malam hari ini, ulun hendak sedikit membicarakan tentang prestasi-prestasi atau pencapaian-pencapaian secara akhirat. Jadi bukan sekadar secara dunia, supaya seimbanglah kehidupan kita. Jangan sekadar kita mencari pencapaian tadi untuk meningkatkan karir kita, prestasi di dunia kita. Nah, pada dasarnya boleh-boleh aja, dan itu silakan. Bahkan sebenarnya dengan meningkatnya prestasi kita, jabatan kita, itu semakin besar, semakin luas kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah. Sebagai contoh misalnya, ketika kita jadi kepala desa, berarti kita kawal melayani orang satu desa. Tetapi ketika jadi camat, itu berarti kita kawal melayani satu kecamatan. Kayak itu dan seterusnya ketika jadi bupati, jadi gubernur dan seterusnya. Jadi sebenarnya pencapaian itu tadi adalah alat kita untuk beribadah lebih banyak lagi kepada Allah. Bisa kalau kita niatkan kayak itu. Walaupun mungkin sebagian orang sekadar mencari prestasi, mencari kesuksesan duniawi. Nah itulah sebenarnya ada nyambung, jadinya lawan agama. Tetapi hendak belum bicarakan ini ada prestasi atau pencapaian khusus akhirat. Dan inilah yang penting, jangan sampai kayaknya kita lupa untuk memperhatikan pencapaian akhirat ini. Apa itu pencapaian akhirat tadi? Adalah pencapaian rohani. Jadi kalau jabatan-jabatan ini adalah jabatan duniawi, jabatan jasmani, ada sebenarnya yang disebut dengan pencapaian rohani.
Karena awak kita ini akan kita tinggalkan, jabatan kita otomatis kita tinggalkan. Kita akan hidup di akhirat, itu yang dinilai adalah hati kita, yang akan dinilai adalah roh kita. Jadi sebenarnya masalah roh atau hati itu ada proses pencapaian-pencapaian, tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan yang harus kita usahakan. Mulai dengan sebuah hadis daripada Rasulullah SAW. Ujar Nabi kita, Al-Kayis man dana nafsahu wa amilah lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang pintar, nah ini pintar di dalam pandangan agama, orang yang cerdas menurut pandangan agama. Mandana nafsahu, barang siapa menundukkan nafsunya. Kebanyakan ulama mengartikan dana nafsahu, menundukkan nafsunya, mengalahkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan untuk kehidupan sesudah mati. Wal ajizu, dan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, yang mengikutkan apa yang dikehendaki oleh nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan kepada Allah. Ini yang pertama Nabi menyebut orang yang pintar adalah orang yang menundukkan nafsunya. Ulum lebih cenderung mengartikan dana yadino dainan. Itu kalau secara bahasa, mahutangi, bahasa kita mahutangi. Dana yadino dainan, mahutangi. Dana nafsahu, mahutangi nafsunya. Nah, bagaimana arti mahutangi nafsu? Kada mau memberi gratis. Nyala, kada mau memberi gratis, mahutangi, kada. Ada misal, ada orang datang karena kita atau karena seseorang, itu aja lah. Ada orang datang kepada kelaparan, aku kelaparan, minta makanan toh. Ini orang susah datang ke orang sugih untuk minta makan. Cuma kebetulan si orang sugihnya ini pemalarang. Ujarnya, aku memberi kamu sapirin makanan, cuma syaratnya kamu harus bersih rumahku, nyapu sapratik bisa. Atau kamu beri makanan, tapi kamu harus nabes mengolahan dan seterusnya. Itu ngarannya kada hakun memberi gratis. Tetapi mahutangi, arti mahutangi tadi harus bayar makalahan dengan satu pekerjaan. Pintar kada orang itu? Pintar secara ekonomi dunia, pintar. Walaupun secara akhirat kada. Nah, kelakuan naga itu tadi itu diperintah oleh Rasulullah kalau kita berurusan lawan nafsu. Nah, itu. Jadi nafsu itu jangan dibiasakan diberi gratis. Itu kada pintar kita bila napa nafsu hendak tolpakan, napanya hendak bari, kayaknya mana? Contoh tadi ini ada orang pamuler begawian, kita bawa begawi lalu kita sugih, nah ini pamuler lagunya ada, tapi kan mereka minta makanan bari, hendak minta baju diberian, kayaknya mana minta terus begawi kada hakon. Nah, ini terapkan kepada nafsu kita. Nah, kayak apa maksudnya? Ketika kita memberi nafsu kita, arti memberi nafsu kita itu yang memberi diri kita sendiri makanan. Misalnya tadi, itu jangan pernah gratis. Wahai nafsu, ikan beri makan.
Tetapi makanan ini harus digunakan, tenaga yang didapat daripada makanan ini, kanyang yang didapat daripada makanan ini harus kamu kerjakan beribadah sebanyak mungkin. Nah itu mah pintar karena itu dana nafsah mengutami lawan nafsu. Sehingga dengan biaya yang sedikit kita mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya daripada diri kita. Ini orang pintar punya Nabi kayak gitu. Kemudian apa yang dikerjakan? Boleh jadilah kalau kita secara duniawi kita mungkin makan pagi, kita sarapan pagi, langsung kita seharian kita atau setengah harian kita bekerja keras. Kemudian baru kena tengah hari kita makan siang, lalu kita kerja keras lagi. Yaitu sekadar kita mendapatkan dunia. Orang yang pintar bukan sekadar mendapatkan dunia, tetapi mendapatkan akhirat. Makanya sambungannya dari Al-Kais, orang yang cerdas, orang yang pintar. Pertama dia mau utangi nafsunya, kadang mau memberikan nafsunya gratis. Apa aja hendak makan, hendak minum silakan, hendak ini itu diberi, tetapi dengan syarat harus bekerja, dan pekerjaannya yang paling penting wa amila lima ba'dal maut. Harus kerjanya itu supaya aku dapatkan nanti sesudah aku mati. Nah ini nam pintar. Jadi apa tadi kita ambil pelajaran di sini? Sebenarnya prestasi tadi kalau kembali kepada awal pembicaraan, prestasi yang disebut prestasi akhirat, pencapaian akhirat itu adalah kemampuan kita menundukkan nafsu. Nah, itu dulu kita ambil pelajarannya sabuting kesimpulan. Kemudian wal ajis, sambungan hadis tadi, ada pun kebalikannya orang yang dianggap lemah. Orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha. Dia menurutkan akan nafsunya apa yang dikehendaki oleh nafsu. Nafsunya hendak makan ini, ayo. Bahkan ada itu makanan di rumah, tapi nafsu hendak makanan yang di lain, di warung mana makan ini, itulah turutakan. Tuh kita mencari, gasan memuasakan nafsu aja. Tumbang balik mencari akan harta. Gasan nafsu, makanannya hendak makan ini, pakaiannya hendak kayak ini, perhiasannya hendak kayak ini, kendaraannya hendak kayak ini, dan lain-lain. Harus kita turutakan tanpa pernah menuntut apa-apa daripada nafsu kita. Kada pernah disuruh menuntut ilmu, kada pernah disuruh beribadah, kada pernah disuruh bangun malam, kada pernah disuruh mengaji dan seterusnya. Ini anak guring-guring, anak mayat tipe. Waktu dibuang-buang gasan percuma. Lalu kayaknya masalah di akhirat kayak apa? Wa tamanna Allah, dan berangan-angan Allah kayaknya memberi surga yang setinggi-tingginya, mahayal. Jadi kehidupan menurut akan nafsu di akhirat cuma sekedar berangan-angan karena Allah memberi. Itu orang yang lemah, itu orang yang dalam satu riwayat wal ahmaq, orang yang idiot, orang yang sangat bodoh. Lawanan orang pintar. Anda kadang-kadang kita tanpa sadar kayak tadi, artinya yang kita khawatirkan jangan sampai kita ini sukses kalau prestasi pencapaian duniawi, tetapi malah kita gagal di dalam pencapaian akhirat. Buat apa kita sukses di dunia tetapi kena gagal di akhirat? Lebih untung orang yang kada ada pencapaian apa-apa di dunia, tetap jadi rakyat jelata, jadi orang biasa, kada ada berisian jabatan apa-apa, tetapi kayaknya sukses di akhirat. Jadi ini penting tadi untuk pencapaian akhirat di samping pencapaian dunia kita, prestasi. Apa yang utama? Yang pertama tadi dulu adalah supaya kita penting menundukkan nafsu kita. Kita nak mengatur nafsu, bukan nafsu nak mengatur kita. Makanya kan ada pelajaran itu di dalam agama kita, nafsu itu ada tahapan-tahapan, dimulai dengan nafsu yang paling jahat tadi, yang hendak berami-rami, bahkan kadang-kadang cenderung maksiat, disebut nafsu ammaratun bisu. Nah, kemudian kayaknya ada tahapan-tahapan sampai puncaknya orang-orang yang berbahagia itu disebut nafsu mutmainnah. Di dalam Al-Quran disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang sudah tenang beribadah kepada Allah, sudah ramai beribadah kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan engkau dalam keadaan diridhai, radiyah diridhai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah ujar Allah dengan hamba-hambaku yang lain, wadkhuli jannati, ayolah masuk ke dalam surga. Nah ini prestasi ini penting. Dari yang serendah-rendahnya nafsu kita tadi yang disebut ammarah, kemudian karena ada yang disebut lawamah, ada disebut mulhamah, kemudian ada disebut mutmainnah.
Tapi tadi yang paling penting dulu dasar bahwasanya prestasi yang sebenarnya adalah ketika kita mampu menundukkan nafsu kita. Prestasi yang sebenarnya adalah ketika kita mampu mengalahkan diri kita sendiri. Bukan sekadar mengalahkan saingan-saingan kita, bukan sekadar menjuarai perlombaan dengan lawan-lawan kita. Banyak menghendak jabatan ini, tetapi kita yang menang. Itu prestasi dunia. Bahari kekuatan seseorang di zaman Rasulullah, kekuatan seseorang itu diukur dengan kemampuan berbulat. Jadi ada musaraah namanya bulat. Itu satu-satunya mungkin lomba yang paling populer. Sederhana aja, siapa bisa menjatuhkan lawan, itulah pemenangnya. Itulah yang dianggap kurang kuat. Tetapi Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Ujar Nabi, bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang ketika perlombaan bulat, tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan nafsunya ketika timbul amarahnya, timbul perasaan marah. Kawa mengendalikan nafsu, kawa mengangkat nafsunya, itu orang yang kuat, itu orang yang hebat. Jadi sekali lagi tadi nilai ini yang paling penting dulu, supaya pertama kita menyadari, pertama kita mengetahui bahwa yang paling penting bagi kita adalah menundukkan nafsu kita sendiri, menguasai nafsu kita sendiri. Gasan apa kita kawal menundukkan orang lain, gasan apa kita kawal mengalahkan orang lain, tetapi kita sendiri kalah dengan diri kita sendiri. Kekalahan, sebenar-benar kekalahan adalah ketika kita dikuasai oleh nafsu kita sendiri, ketika kita ada mampu melawan nafsu kita sendiri. Manusia itu seakan-akan campuran antara malaikat dan binatang. Kenapa maka disebut kayak itu? Karena malaikat itu ada bagian akal, tetapi kan ada bagian nafsu. Binatang itu ada bagian nafsu, ada bagian akal. Manusia itu ada kan duanya, nafsu ada, akal ada. Nah itu dulu tuh, jadi dari sini berarti manusia itu seakan-akan tadi campuran antara malaikat dan binatang. Nah lalu permasalahannya apa? Permasalahannya antara dua ini saling berebut kekuasaan. Kadang-kadang akal yang berkuasa di dalam diri seseorang, lalu nafsu tunduk di bawah perintah akal. Dan ini yang dikehendaki. Tetapi kebanyakan manusia malah nafsunya yang berkuasa, akal tunduk di bawah nafsu, dan ini yang banyak benar terjadi. Tanpa sadar. Nah kayak apa tadi? Ya kepintaran kita, kecerdasan kita cuma digunakan kayak apa supaya nang kita kehendaki, nang dikehendaki oleh nafsu kita bisa tercapai. Keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk kaya, keinginan untuk berkoya-koya, keinginan untuk bersenang-senang, dan lain-lain, itulah yang digunakan akal, pikirkan, ujar nafsu. Kayak apa caranya supaya aku dapat ini? Kayak apa supaya aku bisa dapat ini? Lalu akal kita putar, itu tanpa sadar. Sebenarnya pada saat itu berarti akal itu jadi budak, jadi pelayan nafsu kita. Dan inilah yang kebanyakan terjadi itu deh. Sebenarnya kan kayak itu seharusnya akal yang berada di atas, lalu nafsu ditahan, dipaksa tadi untuk mencari kebahagiaan akhirat. Nah inilah yang penting. Nah, orang kayak aja, orang nang akalnya kawa menundukkan nafsunya, walau dia manusia, sebenarnya dia adalah sederajat dengan malaikat. Atau bisa kita sebut dia itu adalah malaikat
berbentuk manusia. Tetapi kebalikannya, orang yang dikalahkan akalnya oleh nafsu, walau dia berupa manusia, disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Binatang wajar merupakan nafsu karena kada punya akal. Masa punya akal kayak binatang pun. Jadi di sini penting benar. Makanya di kisah Kainan lah, di akhirat mulai di padang mahsyar itu calon penghuni surga itu kalau dilihat rupanya itu kayak rupa manusia. Jadi memang wajib perataan berupa manusia. Tetapi karena di akhirat terbagi dua, 6 tatap berupa manusia itu adalah orang-orang yang catat masuk. Sementara orang-orang yang akan masuk neraka itu rupanya dirubah Allah menjadi rupa binatang. Alhamdulillah. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka itu mulai di dunia sudah kayak binatang. Keistimewaan akal tadi yang diberikan Allah kada digunakan dengan benar. Makanya tadi kita kembali kepada hadis yang belum bacaan, al-kayis, orang pintar, orang cerdas, orang yang bujur-bujur, akalnya berfungsi, akalnya digunakan pada tempatnya. Kayak apa caranya? Al-kayis mandana nafsa, dia tundukkan nafsunya, kada mau memberi nafsunya itu secara gratis. Nafsu ikan kalau hendak makan, kalau hendak minum, kalau hendak macam-macam harus kerja. Dan kadang apa ini kita sedikit mungkin memberi kepada nafsu dan supaya dapatkan sebanyak mungkin daripada nafsu. Itu bagus. Karena kalau musuh kayak itu malah jangan sampai diberi sebanyak-banyaknya lalu disuruh begawi sedikit-dikit, itu kita nggak ada pintar, kita nggak rugi. Gajinya murah-murah aja, gawirnya berat, nah itu untung sebanyak-banyaknya. Ini gasar keuntungan akhirat. Belajar kita daripada ekonomi dunia. Teori ekonomi dunia itu apa? Modal seminimal mungkin dan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Ini kan sudah urusan ekonomi dunia, pintar benar kita. Tapi kalau sudah ekonomi akhirat, Allah. Nah, jadi sebenarnya ekonomi akhirat itu itu juga. Dengan sedikit kita memakai nikmat Allah, kita mendapatkan sebanyak-banyaknya. Dan bahkan memang kayak gitu. Coba-coba misalnya aja tuh lah. Makan. Semakin kita banyak makan, semakin berat awak kita beribadah. Belum ya kan? Jadi orang yang banyak-banyak ibadahnya, orang yang kuat-kuat ibadahnya, itu adalah orang yang sedikit makannya. Jadi itulah. Jadi sebenarnya itu. Jadi yang untung itu adalah orang yang jadi secara biaya, secara ekonomi kan kada berat. Nah, dari segi kualitasnya biasa-biasa aja makanannya, dari segi kuantitasnya pun kada banyak, malah nang kayak itu tadi nang semaksimal mungkin dibawa beribadah. Pulang balik sepotong roti aja dicacap di banyu putih itu tahan beribadat sama lamanan sampai subuh. Nah ada kita ayam panggang sabelah misalnya aja bayi tuntung guring ngelawan sabelahnya di sop ya kalau lah. Nah rugi berarti kita ya ada biayanya banyak, hisapnya berat karena di akhirat. Nah jadi ini negara ini penting untuk kita perhatikan. Jangan pernah merasa kalah. Karena kita kan sadar aja bahwa dengan kita sedikit tadi memberi diri kita, memberi nafsu kita, menuntut sebanyak-banyaknya, itulah sebenarnya keuntungan. Disitulah kecerdasan. Nah cuma permasalahannya ternyata memang paling berat, kata-katanya tadi kan berat, makanya kan berataan kawan. Yang paling berat ternyata adalah mengalahkan nafsu. Tadi menundukkan nafsu itu adalah perkara yang paling berat. Imam Ghazali itu menyebutkan kenapa maka melawan nafsu, menundukkan nafsu itu paling berat. Alasan sidin ada dua. Jadi yang pertama, karena nafsu itu musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Musuh ketika berada di dalam itu jauh lebih sulit daripada musuh di luar. Musuh di dalam rumah
ada penjahat di dalam rumah kita, ngalih benar itu mau urus daripada penjahat di luar rumah. Kemudian yang kedua alasannya, karena nafsu itu adalah musuh yang sangat dicintai. Kenapa tadi? Maka kita turutakan hendak ini, turutakan hendak ini, turutakan, pada rugi gitu kan. Alasannya karena yang paling kita cintai itu adalah diri kita sendiri. Jadi manusia itu siapa yang paling mencintai? Jawabannya manusia itu rata-rata nomor satu mencintai diri sendiri. Nah, walaupun ini kayaknya kada jujur, kalau sudah kita kayaknya mau pelajari agama, ada yang harus kita kalahkan. Karena ada masanya kita harus mengalahkan cinta kepada diri kita sendiri, itu harus dikalahkan ketika kita sudah belajar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tetapi secara umum tadi manusia itu yang paling mencintai adalah dirinya sendiri. Walau kelihatannya ini tuh mencintai seseorang, punya mencintai seseorang, kenapa? Karena seseorang itu adalah membahagiakan dirinya. Kenapa maka kita sayang lawan anak? Karena anak itu adalah membahagiakan kita. Jadi sebenarnya kita cinta kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Kenapa seseorang laki-laki mencintai seseorang wanita? Karena dianggap itu akan membahagiakan dirinya. Makanya punya sudah kawin misalnya ternyata ada membahagiakan, hampir mencinta. Baru anak memikir mengganti aja lagi. Nah, jadi sebetulnya cinta ada sebetulnya cintanya kepada dirinya sendiri. Kenapa? Asalnya maka demikian tergila-gila karena waktu itu mengira bahwa disinilah kebahagiaanku. Nah, kebahagiaanku tadi berarti karena anak membahagiakan dirinya yang dicintai. Kenapa maka kita cinta lawan harta? Karena harta itulah yang membahagiakan kita dan lain-lain dan seterusnya. Nah, padahal, sekali lagi di sini, padahal nafsu itulah yang akan mencelakakan kita. Nafsu itu musuh. Ketika kita turutakan apa kehendaknya, apa kehendaknya? Wa ma'ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak pernah menganggap baik diriku karena nafsu itu memang selamanya selalu menyuruh kepada kejahatan. Di dalam Al-Quran ayatnya itu di dalam sebahagian tafsir, innan nafsa la'ammaratun bisu, itu diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi itu ada di dalam surah Yusuf. Itu kata-kata di dalam sebahagian ahli tafsir, perkataan diucapkan oleh Nabi Yusuf, walaupun itu di dalam Al-Quran, berarti dari Allah juga. Karena Allah mengisahkan Nabi Yusuf. Kenapa maka itu diucapkan oleh Nabi Yusuf, bukan oleh yang lain? Nah, ujar ulama, karena Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi, nam abah sidin nabi, kai sidin nabi, datuk sidin nabi, sampai kayak itu. Jadi Nabi Yusuf abah sidin Nabi Yakub, Nabi juga. Nabi Yakub abah sidin Nabi Ishak, Nabi juga. Abahnya Nabi Ishak Nabi Ibrahim, Nabi juga. Nabi Ibrahim beisian anak Nabi Ishak, Nabi Ishak beisian anak Nabi Yakub, Nabi Yakub beisian anak Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf ini berucap, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nah, lalu maksudnya kayak ini, itu orang yang nabi aja tak, abahnya orangnya nabi, abahnya nabi, kayaknya nabi, datunya nabi, ya itu memadahkan nafsunya jahat. Kita ada nabi, abah kita ada nabi, kayak kita ada nabi, datu kita ada nabi, maka merasa baiklah. Datang di mana? Dan supaya kita sadar dulu sama kada berbeda dengan nafsu itu berkataan inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nah, dalam arti nafsu menyuruh kepada kejahatan, nangaran beribadat kulir benar, indah benar, nangaran maksiat katuju benar, rame benar. Rasakan nafsu kita berkataan kita. Namanya maksiat hendak benar, rame. Namun sudah gampang nambah ibadat, itu sifat nafsu kita. Nah, tetapi disinilah tugas kita, jangan diturutakan, karase, paksa. Nantinya kata tujuh, yaitu beribadah, paksa, dikarase, tundukkan nafsu kita. Nantinya hendak benar tadi, tahani.
Jangan diturunkan sederhananya itulah arti melawan nafsu. Arti melawan nafsu, paksa nafsu kita untuk beribadah, tahan nafsu kita daripada maksiat. Nah inilah perjuangan yang paling berat. Makanya Nabi kita menyebut ini adalah al-jihadul akbar. Peperangan yang besar, sebenar-benar besar itu adalah perang melawan nafsu. Sedangkan perang Badar atau perang Uhud itu disebut oleh Nabi kita al-jihadul asghar, perang yang kecil. Nah, jadi memang ini berat, kada gampang, tapi harus kita usahakan ya. Dan inilah tadi sekali lagi kalau kita kembali kepada pembicaraan awal, inilah prestasi yang sebenar-benar prestasi. Inilah kesuksesan yang sebenar-benar kesuksesan. Buat apa kita sukses di dunia dengan segala macam prestasi apapun, sampai jadi presiden seumur hidup bahasanya jangan khawatir. Kada ada artinya ketika kita kalah lawan nafsu. Jabatan apapun, juara apapun, juara dunia berturut-turut, kada ada artinya selama kita kalah lawan nafsu kita, selama kita tunduk lawan nafsu kita, selama kita kada tahu mengarasi nafsu kita, bahkan kita yang dikarasi oleh nafsu kita. Nah lalu mungkin pertanyaannya, kayak apa caranya? Nah ini yang penting nih. Kayak apa cara kita supaya mudah menundukkan nafsu kita? Kayak apa caranya supaya kita bisa mengalahkan nafsu kita? Ujar ulama, yang pertama-tama baru penting untuk kita miliki supaya nafsu kita tunduk, itu disebut dengan khauf. Khauf namanya bahasa Indonesianya takut. Jadi nafsu itu perlu ditakut-takuti, perlu ditakutani supaya ini akan tunduk. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah banyak benar mengisahkan tentang siksa, tentang neraka, tentang hukuman-hukuman, ancaman-ancaman. Nah bahwa kalau mengerjakan ini kena dosanya ini, siksanya ini, itu rajin-rajin kita ingat-ingat supaya timbul takut di dalam hati. Dari takut inilah nafsu kita itu menjadi rem untuk kejahatan. Itu secara umum menurut. Jadi takut itu penting. Dan kada bisa kita takut itu kecuali ada ilmunya. Nah disinilah makanya antara takut lawan ilmu dengan takut itu sangat berkaitan erat. Kada mau dipisah. Kada kawa takut, amin kada ada ilmu. Tapi kebalikannya pulang, ilmu itulah yang menimbulkan takut. Makanya di dalam Al-Quran disebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya, mereka itulah orang-orang yang berilmu. Nah, jadi penting bagi kita untuk terus menuntut ilmu. Nah kayak ini ilmu yang menimbulkan takut, bukan sembarang ilmu. Kada setiap ilmu menimbulkan takut. Jadi itu penting kalau tadi itu kayak apa caranya supaya nafsu kita ini akan tunduk, mudah ditundukkan kalau diatur. Itu pertama itu harus ditakut-takuti. Kemudian yang kedua, nafsu kita itu harus diberikan ngarannya raja. Jadi ada khauf tadi takut, ada raja itu harap. Harap itu adalah upah, pahala, balasan bagi orang yang hakun beribadah. Nah, jadi kadang-kadangnya tadi kulir benar berat, tapi mandang upahnya. Nah, itulah yang mendorong nafsu kita jadi rajin. Jadi dua macamnya, perlu ditakut-takuti, perlu diberi harapan. Kuda, bisa kuda adalah jadi kita umpamakan nafsu itu kayak kuda. Nya kada hakun berjalan, nya kulir. Kayak apa supaya hakun ini diandaki beban di belakangnya, disuruh berjalan mengangkut beban cuma mengarang berat tadi kulir berjalannya indah. Nah itu supaya hakun berjalan itu dua macam. Pertama ditakut-takuti dengan cambuk, bilanya kada berjalan dipukul, paksa berjalan. Kemudian yang kedua diberi iming-iming dengan rumput segar. Nah, di mukanya, jadi ada goting-gotan unjur cabutnya di ujungnya itu betali ada rumput sambil sabalannya mengikuti cambuk.
Jadi dicambuk, dianuakan, nanti melihat rumput di situ aku jalannya. Itu perumpamaan benar aja, kayak itu mobil nafsu kita. Jadi kenapa maka Allah maulah neraka dan dikisahkan Allah tentang neraka, dan Allah berulah surga dikisahkan Allah kenikmatan surga. Itu kata lain adalah supaya tadi kita mudah menundukkan nafsu kita. Nah, jadi disitulah khauf raja. Tetapi ini perinciannya ini, nah supaya semakin jelas di dalam hati kita tentang siksaan Allah, tentang nikmat-nikmat yang disediakan Allah. Ini sekali lagi tadi menghajatkan kepada ilmu. Nah, makanya ini penting kita sebanyak-banyaknya ilmu tentang ini. Dan walhasil tadi makanya ada istilah targhib buat terhib. Terhib itu adalah menggemarkan, memotivasi, mendorong. Ada terhib maknanya menakut-nakuti, mengancam-ancaman. Dan inilah biasanya yang mendorong orang untuk lebih menundukkan nafsu. Kemudian itu secara ilmu, jadi ada ilmu targhib, ada ilmu tarhib. Kalau secara amal, pulang jadi ada teori, ada praktek. Kalau secara amal kayak apa supaya lebih mudah nafsu kita tunduk? Kembali kepada kisah kuda tadi. Jadi contohnya kudanya, nafsu kita ini udah kayak kuda juga, berat benar dilawan. Bahkan namun kita adalah melawan kuda, kalah. Tetapi dengan ilmu pengetahuan, nah itu bisa kalau kita mengalahkan kuda. Kayak apa caranya? Ada kuda liar, ada tangkapan, nah. Ada kawal lagi dikuasai, ada kawal hendak ditali, ada kawal cipaknya kita apa? Untuk menundukkan kuda itu dikerjakan dengan dua cara. Pertama, dilapari. Jangan diberi makan beberapa hari. Ya supaya jangan mati kan, ya diberi makan dulu cuma sedikit aja makannya. Anggaran tahan kada mati aja. Beri minuman, anggaran tahan kada mati. Itu sebetulnya ini teorinya nih kayaknya kita terapkan kepada nafsu kita. Kemudian yang kedua, jadi bahasa kita dilamanya, kalau bahasa kita tuh dilama itu dengan mengurangi makanannya supaya lama. Kemudian yang kedua, kuda itu akan mudah dikendalikan ketika di belakangnya itu, di punggungnya itu diandaki beban sebanyak-banyaknya, asal jangan patah aja betisnya. Jadi ukurannya semakin berat semakin baik. Karena semakin ringan, semakin gagahnya loncat-loncat, amunya beratnya kan kalau lagi loncat-loncat. Nah pentingnya dikira-kira lah anggaran patah betisnya, ya kalau dia kurang. Nah anggarannya masih kawal berjalan, biar aja kada laju, biar aja pelan-pelan berjalan. Coba ini hendak melawan, kata kawal lagi. Jadi dua macam tadi gabungan, itu teorinya kelihatannya sederhana, tetapi luar biasa. Karena kita kembali kepada pembicaraan tentang nafsu tadi. Nah apa maksudnya? Nafsu itu kalau kita hendak menundukkan, itu yang pertama kita kurangi makanannya. Jadi sebenarnya makanannya itu menguatkan nafsu. Jadi makanya salah satunya puasa. Rajin puasa itu adalah melemahkan nafsu. Ya rajin puasa itu melemahkan nafsu. Makanya termasuk pemuda-pemuda. Biar nanti kan ada ya masyarakat sahabat, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa sudah siap untuk kawin, lah kasih kawin. Ini kalau sudah siap secara segala-galanya, secara fisik, secara mental, secara ekonomi sudah siap, jangan ditunda-tunda kawin karena itu akan menjerumuskan kita kepada dosa. Kasih kawin biar nanti bagian yang sudah siap. Wa illam yastati. Nah, ada pun bagi yang belum siap secara apapun, mungkin secara fisik, secara mental, secara ekonomi dan lain-lain. Fabisawmi, maka hendaklah rajin-rajin puasa. Dan itu solusi daripada Nabi kita, karena orang yang puasa itu nafsunya akan menjadi lemah. Parut lapar, tetapi kalau orang mikir akan macam-macam. Ini parut kenyang, apalagi nang dimakan, nang menimbulkan nafsu, masih makanan nang mengandung
Bandung macam-macam lah, makan entalo, makan madu, pada amok doang. Dan itu kita jadi tadi tamunya makan dia makan nasi pokare, kemudian kayak itu insya Allah lama. Kemudian yang kedua, beban yang berat tadi apa? Beban yang berat itu tadi adalah dipaksa beribadah yang berat-berat. Yang sambil yang banyak, baca Al-Quran yang banyak, baca salawat yang banyak, berzikir yang banyak. Dipaksa aja dulu. Ini adalah ibarat kuda tadi diandaki beban yang berat-berat. Nah, mungkin dengan ini tadi tuh insya Allah nafsu kita itu akan tumbuh. Kalau sudah nafsu kita tumbuh, kan kita melihatlah inilah sebenarnya tadi sekali lagi inilah prestasi yang penting untuk aku capai. Nah, ada pun yang lain-lain ya boleh kan jadi masalah. Kita dapat prestasi yang lain-lain tadi silahkan aja. Cuma jangan sampai prestasi tunduknya nafsu di bawah kendali akal kita. Nang akal kita itu kalau mendapat sinaran daripada ilmu agama sehingga tahu ini nang baik, ini nang kada baik, ini nang bujur, ini nang salah. Ya kadang-kadang kita masih banyak juga nang salah karena ilmu agamanya kadang kan. Contoh kita memalasi nang sunat padahal nang wajib kada terlaksana. Namanya ada ilmu tadi kita tahu oh ini nafsu utamanya. Nafsu itu kadang-kadang kayak itu, kadang-kadang nafsu itu hakun aja menggawi semangat benar menggawi. Kenapa maka semangat? Karena sebenarnya itu kan sesuai itu lawan tuntunan agama. Contoh tadi itu sunat, lalu nang wajib tertinggal misalnya. Jadi pada waktu itu tuh karena ada di ilmu semangat benar nafsu. Jadi sesuatu itu kadang-kadang bagus kalau kita memandang sekilas. Tetapi ketika kita pandang dari sisi yang lain bisa aja jadi kada bagus. Kenapa? Contohnya karena ada yang lebih penting yang kita tinggalkan. Misal kayak ini, bangun malam lalu sembahyang tahajud bagus kada? Jawabannya bagus. Jadi ada orang mulai saja guling. Kayaknya jam 1 bangun. Ibu itu sampai yang tahajud sampai jam 4 itu guring pulang. Pertanyaannya bagus kata, jawabannya nyata benar kada bagus. Maghrib kada, bisa kada, subuh kada. Jadi kita jangan terfokus kepada bagusnya gawian itu. Makanya bagus kada bagus itu relatif, tergantung melihatnya dari sisi mana. Itu jadi kada bagus kenapa? Karena ini mengerjakan nang sunat, meninggalkan nang wajib. Nah kayak itu kadang-kadang tadi kesalahan apabila kita kadang mempunyai ilmu agama, kita banyaknya kesalahan. Nah bahkan sebagai contoh yang kita bicarakan pada saat ini tadi, ketika kita mencari prestasi yang lain, sementara prestasi yang benar-benar prestasi kita nafsu kita kada kita tunduk akan salah, sebenarnya kita salah. Nah, jadi kata ini tadi mungkin penting juga untuk kita perhatikan. Nah, karena ujung-ujungnya kayaknya di akhirat disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari kiamat itu tidak bermanfaat mal, harta. Seberapapun kita bisa mengumpulkan harta, ada kalau menolong kita. Wala banun. Banun itu kalau secara lahir itu artinya anak. Tetapi kalau kita artikan secara lebih luas, itu adalah anak buah jabatan apapun kekuasaan kita. Nah, jadi kita berisian anak buah satu desa, ini satu kecamatan, satu kabupaten, itu benar artinya pangkat jabatan kita. Itu kada pernah bisa menyelamatkan kita. Ketika kita kada membawa samuk yang cukup. Ada kawan menolong, kalau karena kita jadi ini, karena harta kita sekian, lalu kita diselamatkan. Ada disangkut pautnya sama sekali harta, kada bisa menolong, pangkat jabatan kada bisa menolong. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang membawa hati yang sudah selamat. Yang selamat daripada dosa-dosa, selamat daripada kejahatan-kejahatan, selamat daripada akhlak-akhlak. Yang disebut tadi di dalam ayat yang kita bacakan tadi, yang sudah menjadi nafsu mutmainnah, yang sudah tenang, sudah tunduk di dalam aturan Allah SWT. Ketika itu dilarang, dijauhinya. Ketika itu diperintah, dikerjakan. Dan inilah yang penting untuk kita usahakan.
Nah, dengan cara-cara tadi yang sudah kita kisahkan, di antaranya perlu kita untuk terus menambah ilmu sehingga takut kita semakin kuat, harap kita semakin kuat. Nah, kemudian lagi tadi perlu kita kurangi asupannya dan menambah kuat nafsu kita. Nah, perlu kita kadang-kadang mungkin kita beri beban yang berat supaya ini terbiasa tunduk kepada Allah. Nah, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini pertama-tama akan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi cahaya penerang di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita pun dimudahkan oleh Allah dengan taufik hidayahnya untuk mengamalkan apa yang diberikannya dengan ikhlas, dengan istiqamah. Mudah-mudahan kita ini berakhir nantinya kehidupan kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bertemu kumpulan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ta'ala kullu ma tusallu hadratin nabi al-fatihah. Ya kana Abu Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur